طيب صوت موجود؟ طيب هكذا موجود صوت. Ini ada nggak suara? Tes, tes, suara ada ketak? Oke. Baik, insya Allah suara sudah ada ya? Sudah ada atau belum? Tolong komen. Oke. Bismillah, kita ulangi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas masalah sebab-sebab disunnahkannya sujud sahwi dan sunnatul ab'ad atau sunanul ab'ad atau sunnah ab'ad di dalam sholat. Nanti akan kita jelaskan apa itu sunnah ab'ad. Qala al-musannifu radhiyallahu anhu ankum wa an walidikum wa an masyayikhikum faslun fi asbabi sujudis sahwi. Asbabu sujudis sahwi arba'ah. Al-awwal tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Atsani fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Oke, idza fa'alahu nasiyan. Ats-tsalits naqlu ruknin qawliyyin ila ghairi mahallihi. Ar-rabi' iqa'u ruknin fi'liyyin ma'a ihtimaliz ziyadah. Thumma qala faslun fi ab'adis shalah. Ab'adus shalah ab'adus shalah sab'ah. At-tashahhud al-awwal wa qu'uduhu wa salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fihi was salatu 'ala al-al fi at-tashahhud al-akhir wal qunut wa qiyamuhu was salatu wassalamu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi fihi. Asbabu sujudis sahwi arba'ah. Oke, jadi itu tadi dua matan untuk tentang apa sebab-sebab disunahkannya sujud sahwi dan sunnah ab'ad. Oke, kita akan membahas dulu masalah sujud sahwi. Dikatakan di sini asbabu sujudis sahwi arba'ah. Sebab disunnahkannya sujud sahwi, sebab disunnahkannya sujud sahwi itu ada 4 sebab. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang disunnahkan ketika seseorang melakukan kesalahan di dalam sholat. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau kekurangan di dalam kesalahan, ya lebih ke kesalahan di dalam sholat, yang mana nanti kita akan sebutkan apa saja kesalahan-kesalahan tersebut. Karena di dalam sholat itu ada kesalahan-kesalahan yang dia membatalkan sholat atau menjadikan sholat itu tidak sah. Juga ada kesalahan-kesalahan yang tidak membatalkan sholat dan sholat tetap dihitung sah atau dikira sah, tetapi disunnahkan sebab kesalahan tersebut disunnahkan untuk melakukan sujudus sahwi atau sujud sahwi itu. Nah, dikatakan di sini, jadi di sini sujud sahwi ini disunnahkan bukan hanya di dalam sholat biasa saja, tetapi juga disunnahkan di dalam sujud syukur, juga di dalam sujud tilawah, tetapi tidak disunnahkan di dalam sholat jenazah. Jadi itu tadi tempat-tempat sujud sahwi. Jadi sujud sahwi disunnahkan di semua sholat, bahkan sampai sujud syukur dan sujud sahwi sujud tilawah pun apabila terjadi sebab-sebab disunnahkannya sujud sahwi ini, maka disunnahkan untuk sujud sahwi juga.
Tetapi kalau di dalam sholat jenazah tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Oke, karena memang di dalam sholat jenazah tidak ada sujud. Oke. Nah, sebab yang pertama, al-awwal tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'd. Nah, sebab disunahkannya melakukan sujud sahwi, itu yang pertama adalah tarku ba'din min ab'adis shalah, meninggalkan ab'adus shalah. Meninggalkan apa? Ab'adus shalah. Atau meninggalkan sebagian dari ab'adus shalah. Apa itu ab'adus shalah yang nanti akan kita jelaskan di fasal selanjutnya itu. Ab'adus shalah ini adalah salah satu sunnat atau sunnah amalan sunnah di dalam sholat yang mana tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sehingga sunnah-sunnah ini mempunyai kemiripan atau dekat dengan rukun, tapi dia hukumnya bukan rukun, tapi hukumnya adalah sunnah. Nah, karena hukumnya sunnah dan mendekati rukun, artinya mengapa dikatakan mendekati rukun? Dikatakan mendekati rukun karena dia tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, atau bisa dikatakan sangat jarang sekali ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad ini dianggap sebagai melakukan kekurangan atau kesalahan di dalam sholat, sehingga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Disunnahkan. Jadi sujud sahwi ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Nah, ab'adus shalah ini tadi itu yang sudah kita jelaskan, yang mana nanti akan kita jelaskan apa saja ab'adus shalah atau sunnatul ab'ad itu tadi. Jadi di dalam sholat itu sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya, ada yang namanya rukun, ada sunnatul ab'ad, ada sunnatul hayat. Kalau sunnatul hayat atau sunnah hayat ini tidak disunnahkan apabila ditinggalkan, itu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jadi ini adalah sebab pertama dari disunnahkannya sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu seperti membaca kunut di waktu subuh, seperti membaca sholawat untuk keluarga Nabi di tasyahud akhir, seperti duduk tasyahud awal. Nah, itu contoh-contoh dari sunnatul ab'ad yang akan kita jelaskan rinciannya di akhir nanti. Nah, apabila seseorang meninggalkan sunnah ab'ad ini atau tidak melakukan sunnah ab'ad ini secara sempurna, artinya kurang satu huruf dari sunnah ab'ad ini, maka maka dia dianggap melakukan kekurangan, sehingga tetapi tidak sampai membatalkan sholat, sehingga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, kemudian sebab selanjutnya sebab selanjutnya adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Idza fa'alahu nasiyan, yaitu melakukan tindakan di dalam sholat, yang apabila tindakan tersebut itu dilakukan dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan sadar, maka batal sholatnya. Tetapi apabila dia melakukan tindakan tersebut bukan dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan lupa, maka sholatnya masih sah. Nah, apabila dia melakukannya dalam keadaan lupa. Nah, apabila terjadi pada seseorang tindakan ini, yaitu tindakan yang apabila dia melakukannya dengan sengaja maka batal sholatnya, dan apabila dia melakukannya
tanpa sengaja atau dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan sholat, maka disunnahkan nanti sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Seperti apa? Seperti misalnya berbicara kurang dari omongan biasa ya, bukan bacaan di dalam sholat, kurang dari 6 kalimat misalnya, kurang dari 6 kata, tetapi dia berbicara itu dalam keadaan lupa, ya kan, lupa kalau dia sedang di dalam sholat, atau dia menelan sesuatu tanpa sengaja, atau menelan sesuatu dalam keadaan lupa. Oke, itu atau dia melakukan tambahan gerakan rukun dalam keadaan lupa. Itu juga itu semua apabila terjadi, maka disunahkan di akhir sholat nanti untuk melakukan sujud sahwi. Nah, jadi itu kalau dia melakukan lupa. Nanti detailnya akan kita bahas di dalam ketika kita membahas masalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nanti di situ kita akan jelaskan mana perkara-perkara yang membatalkan sholat ini, yang kalau lupa itu tidak membatalkan, dan kalau tidak lupa itu membatalkan. Karena di sana juga ada perkara-perkara yang membatalkan sholat, yang mana lupa ataupun tidak lupa maka hukumnya sama, yaitu sholatnya batal. Ada juga perkara-perkara yang membatalkan sholat, yang hanya membatalkan sholat apabila dilakukan dalam keadaan sengaja atau dalam keadaan sadar. Oke. Nah, adapun amalan-amalan atau tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam sholat yang dia tidak membatalkan sholat, dia bukan merupakan tindakan di dalam sholat, dia bukan merupakan amalan sholat, tetapi melakukannya itu tidak membuat sholat seseorang itu menjadi batal dalam keadaan lupa melakukannya ataupun dalam keadaan sadar ataupun sengaja. Seperti misalnya menoleh ke kanan ke kiri, atau melangkah atau bergerak tidak lebih dari 3 gerakan berurutan. Itu semuanya makruh untuk dilakukan di dalam sholat, atau apabila tanpa ada udzur yang dibenarkan. Nah, tapi tidak membatalkan sholat, lupa ataupun sengaja. Nah, itu apabila dia melakukan tindakan-tindakan tersebut, tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi di sini hanya disunnahkan apabila melakukan sesuatu atau tindakan yang apabila dia lakukan secara sengaja maka akan membatalkan sholat, dan apabila dia lakukan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat, tetapi disunnahkan untuk sujud sahwi di akhir sholat. Oke, kemudian sebab yang ketiga, ats-tsalits naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, yaitu memindahkan atau melakukan atau membaca rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun sholat yang berupa bacaan. Rukun sholat yang berupa bacaan dia lakukan atau dia pindahkan ke yang bukan tempatnya, bukan tempatnya. Seperti misalnya dia membaca Al-Fatihah ketika ruku. Oke, seperti misalnya dia membaca Al-Fatihah ketika ruku, atau membaca tasyahud ketika berdiri, atau membaca sholawat ketika sujud. Nah, itu semua adalah rukun-rukun yang berupa bacaan yang dipindahkan atau dilakukan di yang bukan tempatnya, artinya dilakukan di selain tempatnya.
Maka apabila terjadi tindakan-tindakan ini, artinya dia membaca salah satu bacaan di dalam rukun sholat yang dibaca bukan pada tempatnya, maka disunnahkan bagi yang melakukan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tentunya sengaja ataupun tidak sengaja melakukannya ini, sengaja ataupun tidak sengaja. Adapun bacaan-bacaan lain selain rukun, yaitu seperti bacaan-bacaan yang sunnah, maupun itu sunnah ab'ad ataupun sunnah hayat, itu apabila dia membacanya selain pada tempatnya, itu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tentu ini selain takbiratul ihram dan dan salam. Karena kalau misalnya dia melakukan takbiratul ihram selain pada tempatnya, maka kalau misalnya dia sebelumnya itu sudah takbiratul ihram, ya sholatnya batal. Karena melakukan takbiratul ihram setelah melakukan takbiratul ihram di dalam satu sholat itu membatalkan takbiratul ihram yang sebelumnya, sehingga sholatnya menjadi batal. Adapun salam juga, apabila dia salam itu bukan pada tempatnya secara sengaja, secara sengaja, maka batal sholatnya. Apabila tidak sengaja, maka tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Karena sujud sahwi tempatnya adalah sebelum salam. Karena sujud sahwi adalah tempatnya sebelum salam, bukan setelah salam. Nah, kemudian selanjutnya adalah ar-rabi' iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Yaitu melakukan melakukan rukun fi'li, artinya rukun yang berupa gerakan, melakukan rukun yang berupa gerakan yang mana di situ ada kemungkinan rukun yang dia lakukan itu lebih dari yang disyariatkan. Misalnya dia sudah sujud 2 kali. Dia sudah sujud 2 kali ataupun dia baru sujud sekali. Tapi dia ragu apakah dia sudah sujud 2 kali atau baru sujud sekali. Nah, pada keadaan seperti ini dia wajib untuk melakukan sujud lagi. Tetapi sujud laginya ini ada kemungkinan dia sebenarnya sudah sujud 2 kali, tapi dia ragu. Jadi sujud yang dia lakukan ini ada kemungkinan bahwasanya ini lebih dari yang seharusnya, sehingga disunnahkan nanti di akhirnya untuk melakukan sujud sahwi. Seperti orang yang lupa apakah dia sudah sholat 4 rakaat atau baru 3 rakaat. Dalam keadaan seperti ini dia harus menambah 1 rakaat. Tapi 1 rakaat tambahan ini ada kemungkinan ini adalah lebih dari yang seharusnya. Bisa jadi dia memang sudah sholat 4 rakaat, tapi karena dia ragu dia harus menambah 1. Nah, karena ini ada kemungkinan ini adalah rakaat lebih, maka disunnahkan di akhir sholatnya untuk melakukan sujud sahwi. Demikian pula dengan rukun-rukun yang berupa gerakan yang lain. Selama dia ada ihtimal, ada kemungkinan bahwasanya rukun ini dilakukan lebih dari seharusnya, maka disunnahkan di akhir sholatnya itu untuk atau sebelum salam itu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Untuk melakukan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, itu tadi untuk masalah masalah sujud sahwi. Selanjutnya tadi dikatakan bahwasanya bahwasanya salah satu sebab disunnahkannya sujud sahwi itu adalah meninggalkan ab'adus shalah atau sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat.
Oke, apa sih ab'adus sholah di dalam sholat itu? Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya sunnah ab'ad itu di dalam sholat itu yaitu adalah sunnah-sunnah yang tidak pernah atau hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga hampir menyerupai rukun. Tetapi di sana ada dalil yang membuktikan bahwasanya itu bukan rukun, sehingga ini menjadi apa? Menjadi sunnah yang sangat ditekankan. Nah, bahkan ketika meninggalkan sunnah ini, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau tidak salah dalilnya itu adalah suatu hari Rasulullah SAW itu apa? Itu meninggalkan tasyahud awal pada salah satu sholat. Meninggalkan tasyahud awal pada salah satu sholat. Kemudian di akhir sholat sebelum salam Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi. Oke, Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi dan tidak mengulangi tasyahud awal, itu menandakan bahwasanya tasyahud awal itu bukan rukun. Karena kalau rukun pasti tidak sah sholatnya tanpa melakukan melakukan tasyahud awal. Oke, nah kemudian sujud sahwinya Rasulullah SAW sebelum sholat itu menandakan bahwasanya apa? Tasyahud awal ini meskipun dia sunnah, tetapi apabila ditinggalkan maka disunnahkan untuk apa? Untuk melakukan sujud sahwi. Oke, kenapa kok disunnahkan melakukan sujud sahwi, tidak diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi? Karena sujud sahwi ini untuk apa? Untuk menggantikan suatu perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah atau untuk menutupi suatu perkara yang sunnah. Sesuatu perkara yang sunnah pasti ditutupinya dengan perkara yang sunnah, bukan dengan perkara yang wajib. Oke, apa saja ab'adus sholah? Dikatakan di dalam kitab ini ab'adus sholah itu ada 7. Oke, ab'adus sholah itu ada 7 ab'ad atau ada 7 sunnah. Ini secara apa? Secara ijmalnya, secara umumnya itu ada 7. Tapi kalau misalnya kita mau rinci, dia ada sekitar 20 sunnah. Oke, kalau misalnya dirinci dia menjadi 20 sunnah. Oke. 20 sunnah. Jadi yang pertama di sini adalah disebutkan yang pertama dan kedua adalah yaitu apa? At-tasyahud al-awwal wa qu'uduhu, yaitu tasyahud pertama dan apa? Duduk tasyahud pertama. Jadi apabila ada orang yang meninggalkan tasyahud pertama, tasyahud awal, atau meninggalkan duduk tasyahud awal, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Oke, atau bahkan hanya meninggalkan satu huruf saja dari tasyahud awal itu juga disunnahkan. Kan tadi wa ba'dul ab'ad kan dikatakan di situ. Wa ba'dul ab'ad walaupun satu huruf. Oke, kalau dia misalnya dia meninggalkan satu huruf saja dari tasyahud awal, maka disunnahkan juga untuk melakukan sujud sahwi. Oke, tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Oke, adakah orang yang meninggalkan tasyahud awal? Meninggalkan tasyahud awal tapi tidak meninggalkan duduknya, duduk tasyahud awal, atau adakah orang meninggalkan duduk tasyahud awal dan tidak meninggalkan tasyahud awal? Ada, yaitu siapa? Yaitu orang yang tidak bisa membaca tasyahud awal, yang belum bisa membaca tasyahud awal, atau dia belum hafal, atau dia tidak dapat menerjemahkan tasyahud awal, maka disunnahkan bagi dia untuk melakukan duduk tasyahud awal walaupun tidak disuruh baca, tetapi dia cukup dengan diam selama waktu yang cukup untuk membaca tasyahud awal. Nah, apabila dia meninggalkan duduk tasyahud awal ini, maka dia dikatakan meninggalkan duduk tasyahud awal, tapi tidak dikatakan meninggalkan tasyahud awal karena dia memang tidak mampu melakukan tasyahud awal. Kemudian selanjutnya wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi,
Nah, kemudian juga apa yang ab'ad yang kedua atau yang ketiga ya, yaitu apa? As-shalah 'alan nabi, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud awal. Itu juga termasuk ab'ad. Kalau dia cuma membaca tasyahud, tidak membaca sholawat, oke, atau meninggalkan sholawat walaupun satu huruf saja, maka apa? Maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini kalau misalnya dilakukan di mana? Di sholawat yang ada di tasyahud awal. Tapi kalau sholawat yang ada di tasyahud akhir itu rukun. Nah, kalau tidak dilakukan batal sudah sholatnya. Oke. Nah, kemudian yang keempat di sini dikatakan wassalatu 'alal al fit tasyahud al akhir. Oke, yaitu sholawat kepada keluarga Rasulullah SAW di tasyahud al akhir, bukan di tasyahud awal. Di tasyahud awal tidak disunnahkan untuk sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, tetapi disunnahkannya di akhir apa? Di akhir sholat, yaitu di tasyahud akhir. Kalau misalnya meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad kepada keluarga Nabi Muhammad SAW itu di akhir di tasyahud akhir, maka apa? Maka disunnahkan untuk apa? Sujud sahwi. Kemudian yang kelima dan keenam itu adalah al-qunut wa qiyamuhu, yaitu apa? Membaca kunut dan berdiri untuk membaca kunut. Oke, membaca kunut dan berdiri untuk membaca kunut. Oke, nah kunut yang dimaksud di sini adalah kunut subuh. Oke, kunut subuh dan kunut apa? Kunut witir. Oke, kunut witir di pertengahan di setengah bulan terakhir dari bulan Ramadan. Apabila meninggalkan kunut atau berdiri untuk kunut tersebut, maka apa? Maka disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk sujud sahwi, walaupun meninggalkannya hanya satu huruf saja di dalam kunut tersebut. Tapi kunut ini sebagaimana kita sudah jelaskan saya kira atau belum, kunut ini kapan kita dikatakan meninggalkan satu huruf dari kunut? Kalau misalnya kita menggunakan bacaan kunut yang disunnahkan, yaitu kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan atau kunut yang kunutnya Sayyidina Umar. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kunut bebas, artinya gini, kunut itu secara di dalam ilmu fikih atau di dalam bab sholat ini maksudnya adalah berdoa atau memohon dan memuji kepada Allah. Oke, memohon kepada Allah dan memuji, dan memohonnya ini atau berdoanya ini harus berdoa masalah atau berkaitan dengan masalah yang ada maslahatnya di akhirat. Oke. Jadi minimal kunut itu dia bisa membaca tinggal berdoa dan pujian. Misalnya dia mengatakan Allahumma gfirli ya ghafur atau Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma gfirli ini berdoa, ya ghafur ini pujian. Allahumma arhamni ini berdoa, ya rahim ini pujian. Oke, dan riwayat Allahumma gfirli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim atau doa lain dan pujian lain terserah. Itu apabila sudah melakukan keduanya, maka sudah dianggap melakukan kunut. Oke, nah itu namanya kunut bebas. Nah, tapi kalau misalnya dia mendatangkan bacaan kunut yang sunnah, yaitu atau bacaan kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan atau bacaan kunutnya Sayyidina Umar, maka dia harus apabila meninggalkan satu huruf saja dari bacaan kunut yang kunutnya Sayyidina Al-Hasan ataupun kunutnya Sayyidina Umar itu tadi, maka maka dia disunnahkan juga untuk untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau dia melakukan kunut bebas itu tidak ada hitungan seperti itu. Nah, kemudian juga termasuk yang termasuk sunnah ab'ad juga di sini dikatakan wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi, yaitu membaca sholawat
dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Kalau meninggalkan satu dari 4 ini, maka maka juga disunnahkan ini setelah kunut ya, dibaca setelah kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oke, tapi kalau misalnya dia cuma meninggalkan salam atau meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW atau meninggalkan sholawat kepada sahabat, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Oke. Jadi ini kira-kira untuk pembahasan masalah sebab-sebab sujud sahwi dan masalah sunnatul ab'ad. Demikian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum.